Akhirnya terjawab sudah ya, kenapa timnas Argentina ini mau datang ke Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya ada istilah tukar guling antara Piala Dunia U20 dengan FIFA Matchday, tapi Erick Thohir memastikan jika datangnya Argentina murni hasil pembicaraannya pribadi dengan pihak Argentina, alias tanpa adanya promotor. Buat kami ya udahlah ya, mau itu pakai promotor atau enggak itu enggak penting. Yang penting intinya Indonesia ini kedatangan tim-tim kelas dunia. Ya mungkin di Indoma masih banyak yang nggak percaya sama PSSI, terutama keuangannya. Ya sama, kami pun nggak percaya sama keuangan PSSI. Soalnya dari dulu PSSI ini kan bisanya cuma nemeng alias minta-minta doang sama klub. Dan Erick Thohir pun bilang kayak gitu loh. Tapi menurut Erick Thohir, PSSI yang sekarang ini udah beda. Meskipun di Indonesia Erick Thohir ini cuma seorang menteri BUMN dan ketum PSSI, tapi di mata dunia internasional Erick Thohir ini orang yang punya pengaruh loh. Dia ini kan mantan bos Inter Milan, lalu juga masih jadi bosnya DC United, lalu juga anggota Komite Olahraga Dunia dan juga anggota eksekutif FIFA. Ya wajar kalau tim-tim hebat dunia itu respect sama Erick Thohir. Wong presiden FIFA aja respect kok sama Erick Thohir. Kalau bicara soal duit ya nggak usah ditanya lah kalau Erick Thohir. Perusahaannya di mana-mana. Makanya kata Erick Thohir bukan cuma Argentina yang akan datang ke Indonesia, tapi juga ada Brazil, Maroko, Rusia dan Portugal pun katanya sih udah antri buat datang ke Indonesia. Dan udah ditetapkan ya, Indonesia lawan Argentina itu akan main di GBK ya. Nah ini pun sesuai aturan FIFA. Setiap friendly match yang berskala besar itu harus di stadion utama sebuah negara. Tapi Erick Thohir nggak jamin Lionel Messi akan datang ke Indonesia atau enggak. Soalnya selain Messi ini tengah sibuk dengan calon klub barunya, sang mega bintang pun nggak sembarangan main di sebuah negara. Buktinya waktu Messi masih di Barcelona ya, datang ke Malaysia di tahun 2013 silam, Messi nggak mau main tuh lantaran kondisi lapangan Shah Alam itu nggak bagus. Nah udah tahu dong gimana kondisi rumput GBK nih. Ya kalau kata Messi rumputnya bagus ya Messi main, tapi kalau kata Messi rumput GBK nggak bagus ya Messi nggak main. Ya itu cuma itu pilihannya. Rafael Struijk dan Ivar Jenner resmi sudah dinaturalisasi. Ini artinya skuad timnas akan bertambah nih pemain naturalisasinya. Dan kabarnya Ivar dan Jenner ini akan main di FIFA Matchday melawan Argentina. Tapi dinaturalisasinya Rafael Struijk dan Ivar Jenner ini katanya sih belum cukup. PSSI akan tambah lagi para pemain naturalisasi. Hal ini katanya sih demi persiapan laga-laga timnas ke depan. Ada Piala Asia, ada kualifikasi Piala Dunia, ASEAN Games, dan lain-lain. Erick Thohir sih mengatakan silahkan saja Sintayong mau milih siapa saja yang mau dinaturalisasi selanjutnya, asal dengan satu syarat, yakni prestasi. Piala Asia, Indonesia wajib lolos dari grup. Piala Dunia, Indonesia wajib lolos ke putaran selanjutnya. Sanggupkah STY? Sementara STY sendiri mengaku cuma akan pakai pemain naturalisasi yang usianya tak lebih dari 30 tahun. Wah, tak lebih dari 30 tahun ya? Apa ini artinya nama-nama seperti Stefano Lillipali, Ilyas Pasoyevic, Jordi Amat, dan pemain-pemain usia di atas 30 ini nggak kepake dong. Tapi ya kita lihat nanti deh dalam perjalanannya. Sementara katanya sih ada 5 pemain lagi nih yang akan dinaturalisasi seperti Pascal Struijk, Emil Audero, Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan lain-lain. Ya udah deh, silakan aja STY mau pakai pemain siapapun, mau pakai pemain naturalisasi berapapun. Tapi yang pasti di ASEAN Games nanti Indra Syafri katanya sih tetap tak akan pakai satupun pemain naturalisasi. Indra Syafri tetap pada prinsipnya ini pengembangan potensi pemain lokal. Nah kita akan lihat nih siapa yang lebih berprestasi, apakah STY dengan segudang naturalisasinya atau Indra Syafri dengan lokal pride-nya. Di sisi lain, nama Akira Nishino tengah ramai diperbincangkan setelah kabarnya Nishino ini akan jadi direktur teknik PSSI yang baru menggantikan Indra Syafri. Sebagai informasi, Akira Nishino ini pelatih kelas dunia. Dia pernah melatih timnas Jepang di Piala Dunia 2018.
Lalu juga pernah melatih timnas Thailand dan saat ini resmi lagi nganggur usai posisinya di Thailand itu diambil alih oleh Manuel Polking. Lalu apa cuma sampai situ? Apa cuma gara-gara Nishino ini akan jadi direktur tekniknya timnas yang bikin heboh? Ternyata nggak sampai situ hebohnya. Nishino pun kabarnya tengah didekati oleh salah satu klub di Indonesia yang juga mencari direktur teknik. Udah tahu dong klub mana itu? Ya, tentu saja Persib Bandung. Persib memang lagi butuh seorang direktur teknik. Nama Dejan Antonik udah santer diisukan akan jadi direktur teknik Persib, tapi dibantah oleh bos Persib yang bilang itu cuma rumor. Persib nggak mau buru-buru rekrut direktur teknik. Udah ada beberapa calon, cuma lagi diseleksi. Ya salah satunya Nishino ini. Kira-kira PSSI apa Persib nih yang dapat Nishino? Nah, ada yang nanya nih, emang bedanya apa sih bang pelatih kepala sama direktur teknik? Kan udah ada pelatih kepala, kok butuh direktur teknik segala sih? Oke, kami jawab ya, beda banget antara direktur teknik sama pelatih kepala. Seorang pelatih kepala itu tugasnya sudah ditentukan. Contoh, dalam satu musim pihak klub itu udah meminta target nih sama pelatih kepala nih, musim ini harus finish di urutan anu, silahkan pilih pemain. Jadi secara singkatnya tugas pelatih kepala itu program tim dalam satu musim. Ya soal progres dari pemain, soal skill pemain, soal gaya bermain tim, soal taktik, ya itulah tugas pelatih kepala. Lalu kalau direktur teknik lebih gede atau lebih banyak tugasnya. Dia harus benahi susunan tim, mulai dari tim muda atau pembinaan usia muda sampai juga tim yang senior. Dia juga harus susun rencana tim tiap musimnya, mulai dari TC kemana, mau bertanding dengan siapa aja pemain yang dibutuhkan tim, belum lagi mikirin ke depannya tim ini mau seperti apa, kekurangan tim ini pun dia yang evaluasi, serta program-program klub yang lain. Jadi secara singkatnya itu kalau pelatih kepala itu jangka pendek programnya, sementara direktur teknik ini jangka panjang programnya gitu. Nah kalau gitu percuma dong punya pelatih kelas dunia dengan program-program hebatnya kalau yang nentuin itu direktur teknik. Ya nggak gitu juga. Program-program pelatih itu nantinya didiskusikan dengan direktur teknik dan direktur teknik ini yang menyampaikan pada manajemen. Pokoknya tetap ada komunikasi dan kerjasamanya antara pelatih kepala dengan direktur teknik gitu. Ngerti dong? Masa nggak ngerti juga? Persija Jakarta baru aja memperpanjang kontrak dua pemain gaeknya, ini Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto. Nah ini tuh jadi rame nih, bukan cuma di kalangan supporter Persija sendiri, tapi juga para netizen ikutan ngomentarin ini. Yang netizen pertanyakan, kenapa tim sekelas Persija masih mempertahankan pemain uzur? Lah, emang salahnya di mana? Usia kan bukan masalah dalam sepak bola, asal masih bisa berkontribusi ya oke aja lah, nggak apa-apa. Oke, jadi baiklah, akan kami sedikit jelaskan ya. Sebenarnya di setiap tim itu butuh pemain senior. Tujuannya tentu bukan soal kemampuan fisik ya. Kalau soal fisik sih itu udah pasti kalah lah. Klub butuh pemain senior itu sebagai mentor para pemain muda. Dengan pengalaman yang dimiliki para pemain senior ini bisa diturunkan atau berbagi pengalaman dan ilmu pada para pemain muda. Lah, kan ada pelatih. Beda. Pelatih itu ngajarin keseluruhan, ya taktik, ya strategi, ya cara main. Tapi kalau di lapangan tetap pemain senior lah yang ngasih arahan sama para pemain muda. Apalagi Maman sama Toncip ini tuh udah rela dipangkas gaji dan rela nggak jadi pilihan utama asal tetap bertahan di Persija. Jadi istilahnya Persija mempertahankan pemain-pemain tua ini bukan untuk jadi pemain utama, tapi klub itu masih punya cadangan andai pemain intinya absen. Nah ini pun langsung dikomentarin nih, kalau Persija aja pertahankan Maman sama Toncip, kenapa Persib justru melepas Jupe dan Victor? Terus kenapa Persib nggak mau rekrut Haryono lagi? Jawabannya Persib bukan nggak mau pertahankan Jupe dan Victor, dan memang sampai sekarang Persib belum umumkan Jupe dan Victor ini dipertahankan atau dilepas. Yaitu tadi alasannya, Juve dan Victor ini udah uzur, tapi Juve dan Victor ini masih ingin jadi pilihan utama di Persib. Sementara Persib mungkin nggak mau
pakai atau pilih Jupe dan Victor ini sebagai pilihan utama, tapi tetap inginnya dua pemain ini sebagai pelapis ya, pelapis Nick dan pemain asing yang baru. Nah, makanya ini pun lagi dibicarain sama manajemen Persib. Kalau Jupe dan Victor mau jadi pelapis di Persib ya udah dipertahankan. Tapi kalau kekeh ingin jadi pilihan utama ya silahkan out. Gitu juga dengan Haryono. Persib mau ambil Haryono lagi, tapi cuma sebagai cadangan. Dan Haryononya nggak mau, Haryononya mau main reguler. Ya udah, hese iya mah gitu. Jadi makanya nggak usah kaget ya kalau ada klub justru pertahankan pemain tua tapi di sisi lain malah melepas pemain mudanya. Yaitu alasannya pemain tua dipertahankan untuk jadi pelapis dan juga diambil pengalamannya, sementara pemain muda dilepas untuk memberi kesempatan pada pemain muda tersebut berkembang di tim lain dengan harapan di tim lain itu pemain muda tersebut bisa tampil reguler. Lanjut ke pertransferan, makin rame sekarang nih. Yang pertama, Arema FC meresmikan Gustavo Almeida yang diambil dari Liga Palestina Al Nassr SC. Almeida ini gacor-gacornya itu pas di Liga Malaysia nih bersama Negeri Sembilan FC, cetak 17 gol dari 27 laga. Musim lalu juga tetap gacor sih, cetak 7 gol dari 9 laga di Al Nassr SC. Yang kedua, Dewa United meresmikan 3 pemain sekaligus, yakni Iqbal Al-Ghuzat dari Bekasi City FC, lalu ada Ahmad Rusadi dari Persis Solo dan Agung Manan dari PSM Makassar. Ketiganya sama-sama dikontrak cuma 1 musim. Oke, untuk soal kontrak ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kenapa tim-tim Liga 1 sekarang ini tuh kontrak pemain tuh bukan lagi durasinya per tahun tapi per musim. Nah, kita akan bahas penyebabnya ya di video selanjutnya. Yang ketiga, Persija Jakarta dipastikan mendatangkan Tom Rogic nih. Rogic resmi dilepas oleh klub Liga Inggris West Bromwich Albion. Pengumumannya awal Juni ya guys. Selain Rogic, Persija pun akan umumkan Sinan Bakis dan Rio Matsumura secara bergantian. Itu info yang kami dapat ya. Yang keempat, Persis Solo dipastikan mendapatkan penyerang klub JDT Musa Sidibe. Persis mendapatkan CDB ini secara pinjaman. Kontrak CDB masih tersisa di JDT sampai 2024. Pengumumannya sama ya, awal Juni bersama pemain asing lain yang juga udah deal dengan Persis Solo. Yang kelima, PSM Makassar resmi mendapatkan 3 pemain sekaligus, yakni Altabalah dari Persebaya, Rizky Pelu dari Bali United dan M. Ridwan dari Persik Kediri. Tinggal RB Eliandri ya. Nah, pengumumannya akan segera dilakukan ya guys. Yang keenam, Persib Bandung kembali dikaitkan dengan 1 pemain asing. Kali ini ada nama Sidney Junior. Bek asal Brazil berusia 33 tahun. CV-nya sih oke, jebolan tim-tim kelas atas di Spanyol dan Portugal. Nah, kabarnya Sidney ini tuh ikutan seleksi di Persib bersama Lucas Roja dan Hendrik Saborit. Tapi tetap yang dipilih Persib cuma 1 ya, antara Saborit, Roja atau Sidney. Dan ini pun dibenarkan oleh pihak Persib. Alasannya adalah kata Persib sih, karena Persib ini nggak mau asal pilih pemain asing, makanya dilakukanlah seleksi seperti ini. Teuing riet aing mah kalau banteng anu dirumorkeun tapi anu diumumkeun. Heuh. Yang nggak ngerti maaf ya, maksudnya tahu pusing saya mah sama Persib, kebanyakan yang dirumorin tapi diumumin mah kagak. Yang ketujuh, Bayangkara FC tengah negosiasi dengan pemain asal Costa Rica yakni Jonathan Moya. Penyerang berusia 31 tahun ini musim lalu bermain di Liga Korea Selatan bersama klub Anyang FC. Ingat, jangan diulang ya, Anyang FC, bukan anyang-anyangan. Jonathan Moya ini cukup gacor loh di Liga Korsel. 5 kali main, 5 gol plus 1 assist. Wah, bisa gacor lagi kayak Mati Mayer nggak nih?
Yang kedelapan, nah terjawab sudah kan, kemana Coach Janur akan melatih usai dilepas oleh Persikabo? Janur akan latih Persela Lamongan. Bersama Janur ada Budiman Yunus dan Heri Setiawan juga sebagai asisten pelatih. Nah katanya si Janur ini ke Persela Lamongan ini akan membawa sejumlah nama baru nih, terutama pemain yang pernah dilatih oleh Janur di Persib. Salah satunya ada nama Ahmad Jufrianto. Let's see aja deh.